Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banten TV? Senang sekali saya Lilik Huluwatunima kembali menjumpai Anda dalam podcast Banten TV. Podcast ini tentu kita menghadirkan beberapa narasumber dan narasumbernya cukup menarik untuk hari ini. Karena hari ini boleh dibilang adalah salah satu tokoh perempuan yang berpengaruh dari kota Cilegon. Karena kalau tidak salah memang beliau pernah mendapatkan penghargaan itu dari salah satu media di Cilegon. Siapa lagi kalau bukan Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Ibu Nuratul Uyun. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Dan sepertinya memang dengan kesibukan Ibu yang begitu banyak, tapi kita bersyukur Ibu dapat hadir di studio Banten TV. Alhamdulillah. Betul ya Bu, sibuk? Ya, Apa saja tengah kesibukan saat ini Bu? Ya, menjalankan rutinitas sebagai pimpinan DPRD. Yang paling penting ya menunaikan kewajiban di rumah gitu kan, dan tetap bisa menjalankan kegiatan sebagai wakil rakyat gitu. Oke, dan berarti, juga bersama masyarakat. Perannya banyak sekali, peran di tengah masyarakat dan peran di keluarga. Bagaimana Ibu membaginya? Ya, dijalani harus dari lahir, dari hati yang paling dalam, sebagai bentuk pengabdian, menjalankan amanah gitu. Kalau itu dijalankan insya Allah. Ibu ini kan menjadi wakil rakyat sudah 2 periode. Ini 2024 terakhir, tapi terpilih lagi di periode berikutnya. Betul ya Bu ya? Iya. Bagaimana sih Ibu mengembalikan kepercayaan kepada masyarakat, mereka yang sudah memilih Ibu, untuk tetap percaya sama Ibu? Ya, harus terus turun ke masyarakat. Kalau ada undangan masyarakat hadir, kalau misalkan masyarakat menyampaikan aspirasinya harus didengerin, kemudian juga ditindaklanjuti, dikomunikasikan. Karena sebenarnya intinya adalah kita harus bisa menyampaikan informasi itu secara 2 arah. Jadi kalau masyarakat menyampaikan informasi ke kita tindak lanjuti. Kalau misalkan bisa direalisasikan, alhamdulillah. Kalau belum direalisasikan, misalkan terkendala aturan dan lain sebagainya, kita sampaikan juga. Ada tahapan yang harus kita tempuh, ada mekanisme yang harus berjalan. Jadi nanti waktunya akan bergeser di sekian sehingga masyarakat tahu gitu. Sudah 2 periode, kemudian mencalonkan diri lagi dan sudah terpilih. Apakah ini juga artinya sebuah panggilan untuk Ibu bahwa begitu banyak permasalahan di Kota Cilegon yang ingin Ibu ikut andil dalamnya untuk mengentaskannya? Ya, ada rasa tanggung jawab ya untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan di Kota Cilegon, dan pastinya itu membutuhkan itikat dan kemauan yang besar untuk bersama-sama gimana permasalahan itu bisa kita tuntaskan satu persatu, setahap demi setahap, dan semuanya harus konsisten dilakukan. Kemudian juga mau membuka komunikasi dengan pihak-pihak yang lain gitu ya, agar permasalahan itu bisa kemudian dicari solusinya bersama-sama, diselesaikan bersama-sama, dan dijalankan bersama-sama gitu. Paling besar mungkin permasalahan di Kota Cilegon menurut Ibu yang sampai saat ini masih belum teratasi dengan baik itu apa sih? Ada beberapa isu strategis sebenarnya di Kota Cilegon. Salah satunya yang pertama adalah kualitas SDM kita. Nah, kualitas SDM itu pasti yang pertama dilihat adalah rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah masyarakat Kota Cilegon adalah 10,23 tahun, artinya kelas 1 SMA ya, mau ke kelas 2 gitu kan. Dan ini menjadi sebuah PR bersama buat kita. Kita harus mendorong agar rata-rata lama sekolah masyarakat Kota Cilegon mengalami peningkatan yang signifikan. Naik dari 10,23 menjadi 11 bahkan sampai 12 gitu ya. Sehingga kita berharap rata-rata lama sekolah masyarakat Kota Cilegon minimal lulus SLTA, sehingga itu akan berdampak terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakatnya. Cilegon sendiri kan sebuah kota sebenarnya, kota yang boleh dibilang besar ya Bu ya, ternama begitu. Tapi ternyata rata-rata angka lama sekolahnya masih cukup rendah. Ini faktornya apa sih Bu? Apakah memang mereka masih ada yang di pelosok atau seperti apa? Ada banyak hal yang perlu disampaikan kepada masyarakat, bahwa kewajiban masyarakat itu adalah memberikan pendidikan kepada anak-anaknya sampai dengan minimal lulus SLTA. Itu harus disampaikan kepada masyarakat. Edukasi, informasi yang harus disampaikan secara berjenjang gitu ya. Pemerintah daerah punya target, kemudian kepala dinas mempunyai program-program strategis dalam rangka menaikkan rata-rata lama sekolah tersebut. Kemudian juga pihak-pihak terkait juga sama, berkomunikasi secara masif kepada masyarakat, sehingga masyarakat punya persepsi yang sama, punya semangat yang sama, gimana caranya anak-anaknya kelak minimal itu lulusan SLTA. Itu harus disamakan persepsinya. Visi besar itu harus disampaikan supaya masyarakat tahu dan masyarakat yang ngejalanin gitu. Dan apakah ini juga salah satu permasalahan yang membuat Ibu saat ini maju di Pilkada Kota Cilegon? Salah satunya. Salah satunya. Karena ingin masyarakat Kota Cilegon itu cerdas. Cerdas secara pemikiran, cerdas secara pendidikan, sehingga itu akan berdampak terhadap
kesehatannya dan daya beli masyarakatnya. Ibu kan sebenarnya sudah terpilih di anggota DPRD Kota Cilegon tahun ini 2024. Ya, Artinya Ibu nanti akan mundur saat Ibu akan mengikuti kontestasi Pilkada Kota Cilegon ini. Konsekuensi yang harus dipilih. Oke. Ya, itu salah satu resiko yang harus diambil gitu. Ketika memutuskan untuk maju dalam pilkada, maka konsekuensi yang harus dihadapi adalah saya mundur dari caleg terpilih di 2024 ini. Apakah menurut Ibu peluang lebih besar untuk terjun ke masyarakat itu ada di eksekutif? Ya. Mengapa demikian? Karena eksekutif itu eksekutor yang memberikan kebijakan kepada masyarakat, yang memberikan peraturan kepada masyarakat, yang memberikan pengayoman kepada masyarakat secara langsung dengan porsi pengelolaan APBD yang melekat pada eksekutif. Dan itu ruangnya sangat besar dan terbuka di eksekutif. Dan Ibu yakin akan menjadi eksekutif nantinya? Bismillah. Bismillah. Boleh tahu dong Bu, dengan siapa nanti akan berpasangan dan Ibu akan menjadi bakal calon wakil atau wali kota? Pak Isro Mi'raj, beliau sebagai calon wali kota dan saya sebagai calon wakil wali kotanya. Mengapa Ibu mau berpasangan dengan beliau? Ya, komunikasi sudah cukup panjang dengan beliau, kemudian juga secara karakter sudah saling mengenal. Visi misinya yang paling penting adalah kesamaan dalam mempunyai mimpi besar terhadap pembangunan di Kota Cilegon. Visi misi yang sangat mendekati satu sama lain, spirit yang juga melekat juga sama-sama untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat Kota Cilegon. Kedekatan-kedekatan, kesamaan-kesamaan itulah yang kemudian menjadi dasar saya bisa berkomunikasi dengan beliau dan kemudian insya Allah akan maju di Pilkada 2024 ini bersama beliau. Seberapa dekat Ibu mengenal Pak Isro? Sosok yang saya kenal selama hampir 10 tahun, sosok yang mau mendengar, sosok yang mau bekerja sama, dan sosok yang mau merespon terhadap hal-hal positif yang bisa memberikan manfaat banyak untuk orang lain dan masyarakat. Dan keduanya Ibu dengan Pak Isro ini sama-sama dari legislatif. Betul. Artinya sama-sama ingin menjadi eksekutor tadi seperti yang Ibu bilang. Ya. Gambaran besar mungkin visi misi yang ingin Ibu sampaikan bersama beliau itu apa? Sebenarnya kita ingin memperbaiki dari sisi pendidikan, kemudian kesehatan dan daya beli masyarakat itu pasti yang pertama, karena pendidikan itu harus diterima secara proporsional dan merata oleh masyarakat Kota Cilegon, baik di daerah perkotaan maupun dia memang yang agak masuk ke dalam, ke pedalaman gitu ya. Itu menjadi sebuah visi kami besar untuk bisa menghadirkan pendidikan yang merata bagi masyarakat Kota Cilegon. Kesehatan juga sama, merata gitu bagi masyarakat Kota Cilegon. Infrastruktur, jalan, akses jalan yang juga bisa dinikmati oleh hampir semua masyarakat Kota Cilegon dengan baik gitu. Sehingga jalan-jalan di Kota Cilegon bisa dibangun, kemudian juga masyarakat melakukan aktivitas dengan baik karena infrastrukturnya juga cukup baik. Dan tentu saja yang tidak kalah penting adalah memberikan dukungan terhadap peningkatan daya beli masyarakat agar masyarakat Kota Cilegon bisa menjalani kehidupan itu dengan kehidupan yang layak sebagai semestinya masyarakat ada di perkotaan. Ibu melihat daya beli masyarakat di Kota Cilegon masih rendah? Masih rendah. Seperti apa Bu indikatornya? Jadi salah satunya yang harus didorong adalah ketika masyarakat masih banyak yang belum mempunyai penghasilan, belum bekerja ya. Dan bekerja itu konteksnya adalah tidak harus bekerja secara formal. Bagaimana mereka kita dorong, kita gugah untuk bisa punya aktivitas yang mendorong terhadap menghasilkan kemampuan ekonomi bagi dirinya yang kemudian akan menguat kepada keluarganya dan bisa membantu orang di sekitarnya. Ini yang harus kita maksimalkan, apalagi sektor non formal merupakan ruang yang sangat besar yang bisa diakses oleh masyarakat dan pemerintah daerah juga harus hadir di situ untuk bisa memberikan regulasi, dukungan ataupun katakanlah semacam pendampingan dan pembinaan sehingga para pelaku usaha ini juga bisa lebih maksimal lagi dalam bisa memperbaiki kualitas kehidupannya, ekonominya juga bisa meningkat, ekonomi masyarakat juga meningkat dan daya beli itu bisa memberikan dampak yang positif kepada orang-orang di sekitarnya. Oke, selama 2 periode Ibu di DPRD Kota Cilegon, dapilnya adalah Citangkil dan Ciwandan. Dan terpilih pun kemarin 2024 sama ya. Sama. Tentu Ibu mengetahui sekali tentang Citangkil dan Ciwandan. Bagaimana dengan daerah yang lain sehingga membuat Ibu ini untuk tampil maju di pilkada? Apakah permasalahannya juga memang Ibu sudah ketahui secara umum? Secara proporsional kita menginventarisasi apa saja permasalahan strategis yang ada di Kota Cilegon. Kemudian kita lihat berdasarkan kondisi aktual yang ada di masing-masing kecamatan, tentu saja berbeda dan tidak sama di masing-masing kecamatan, tapi kemudian kita coba urai agar permasalahan tersebut bisa diberikan alternatif solusi juga yang proporsional sehingga permasalahan itu bisa kita selesaikan satu persatu dan daerah satu dengan yang lainnya tidak terlalu jauh ketertinggalannya, tidak ada gap yang terlalu besar antara satu kecamatan dengan kecamatan yang lainnya, sekalipun masing-masing kecamatan, masing-masing wilayah punya potensi unggulan yang
tidak sama dengan yang lainnya. Ini yang harus kita dorong, ini yang harus kita maksimalkan sehingga masyarakat merasa terberdayakan, masyarakat merasa dibantu bagaimana mereka bisa menjalankan kehidupan itu dan bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada di lingkungan mereka sehingga dampaknya bisa dirasakan oleh sekitarnya. Saya mau singgung lagi ke pilkada. Kita Boleh. tahu nanti pertengahan Agustus barangkali akan dibuka pendaftaran Ya. bakal calon dari jalur partai begitu. Ya. Bagaimana persiapan Ibu dengan pasangan Ibu? Pastinya sudah mempersiapkan ya untuk bisa ikut pendaftaran di pilkada nanti. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar, prosesnya juga bisa kita ikuti dengan baik, dan insya Allah mudah-mudahan kami juga bisa melampaui itu dengan penuh rasa optimis dan yakin. Sosialisasi sudah dilakukan sejauh ini? Ya sudah. Sosialisasi seperti apa? Ketemu masyarakat, menyapa masyarakat gitu kan, menyampaikan terkait dengan maksud untuk menyampaikan mengikuti pilkada ini, dan kita sampaikan apa yang akan kita lakukan ketika kami di eksekutif sehingga kemudian masyarakat mendapatkan gambaran informasi apa saja program-program strategis yang akan dilakukan oleh kami dalam rangka meningkatkan kehidupan masyarakat di Kota Cilegon. Perlu disampaikan kepada masyarakat, perlu diceritakan kepada masyarakat, dan perlu masyarakat juga mengetahui upaya-upaya tersebut seperti apa nanti akan dilakukannya dan dukungan seperti apa yang akan dicari dari semua pihak agar program itu bisa berjalan dengan baik. Kalau secara pribadi Ibu mendapat dukungan dari siapa saja? Keluarga bagaimana? Alhamdulillah mendukung, merespon baik gitu ya, karena anak-anak juga menjadi faktor yang pertama kali saya ajak diskusi, dan anak-anak menyampaikan jika itu kesempatan Bunda untuk bisa membantu masyarakat yang jauh lebih banyak lagi, silahkan. Mudah-mudahan semuanya lancar dan diberikan kesuksesan. Itu anak saya yang ngomong. Bagaimana dengan orang tua ataupun juga suami? Alhamdulillah. Jelas yang pertama kali harus dapat dukungan itu dari suami kalau seorang perempuan ya, seorang istri ya, karena bagaimanapun juga utamanya adalah berada di ranah domestik. Ketika suami sudah memberikan izin, maka itu menjadi sebuah kesempatan besar yang harus kita optimalkan dan pembuktian dalam perjalanannya bahwa kita masih bisa menjalankan fungsi domestik dan fungsi publik secara proporsional. Kalau dukungan dari keluarga itu sudah maksimal, saya yakin kendala-kendala yang ada yang kita temui, gelombang-gelombang yang kita hadapi itu bisa diselesaikan secara proporsional. Kita tahu menjadi anggota legislatif saja itu sudah sibuknya luar biasa. Ya. Apalagi ditambah Ibu saat ini yang mungkin nanti jika menjadi eksekutif. Nah, Ya. bagaimana pembagian porsi waktu antara Ibu sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang perempuan, dan juga sebagai pejabat publik? Kalau di rumah kita udah pasti nggak usah bawa-bawa pejabat publik. Kalau di rumah itu harus fokus, kita ini istri, ibu buat anak-anak kita, ya sudah jalankan fungsi itu dengan baik. Karena kalau kita menjalankan itu dengan penuh rasa tanggung jawab, yang hadir itu memang sebuah kecintaan, ketulusan kepada keluarga kita. Ketika berbicara dengan masyarakat, kita sedang berinteraksi sosial, kita sedang melakukan komunikasi yang komunikasi yang satu sama lain juga sangat dibutuhkan gitu ya, karena kita secara sebagai manusia itu nggak bisa hidup sendirian gitu. Kita membutuhkan orang lain, dan kita sebagai makhluk sosial juga butuh interaksi dengan orang banyak. Itu juga harus kita tempatkan sesuai dengan porsinya. Kemudian ketika menjalankan kewajiban sebagai DPRD, maka mendengarkan aspirasi masyarakat juga dilakukan. Ketika di kantor menjalankan fungsi DPRD-nya dijalankan, saya yakin kita bisa, asalkan semuanya mengacu kepada rasa tanggung jawab yang besar untuk menunaikan amanah itu. Bu, tidak banyak perempuan yang mau tampil di depan umum, apalagi seperti Ibu menjadi anggota legislatif, bahkan mungkin nanti menjadi eksekutif. Amin. Gitu. Amin. Lalu bagaimana sih Bu sebenarnya harusnya seorang perempuan untuk meningkatkan rasa percaya dirinya? Karena kita tahu bahwa banyak sekali pikiran perempuan itu ya hanya di rumah saja begitu, tidak harus tampil. Ya. Kita harus mengasah dan meningkatkan kapasitas kita. Kita bersyukur ya sebagai perempuan dikasih kecerdasan yang banyak sama Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih multiple intelligence yang nggak dikasih sama laki-laki. Betul. Nah, ini resources terbesar kita yang harus kita maksimalkan. Kita kenali diri kita, kemudian kita kembangkan potensi tersebut, jadikan itu sebagai keunggulan yang kemudian membuat nilai kita menjadi nilai yang posisinya itu sangat bisa dibutuhkan oleh orang banyak. Tapi jangan lupa kita harus meningkatkan kapasitas kita, mau belajar, mau membaca, mau mendengar gitu ya, mau memperbaiki gitu. Itu hal-hal yang terus harus ada di diri kita. Jangan pernah merasa puas dengan zona nyaman.
karena itu cuma saat bagian dari episode yang kita lalui. Berikutnya harus mencari kembali ritme-ritme lagi, episode-episode lagi yang semuanya itu mengarah kepada totalitas dari ekspresi ataupun aktualisasi dari kemampuan kita. Menurut Ibu sekarang sudah banyakkah tokoh perempuan tampil di publik? Masih terbatas. Masih terbatas. Iya, kadang-kadang perempuan tuh nggak mau ribet, nggak mau pusing, nggak mau udah banyak masalahnya gitu. Padahal sebenarnya semua itu adalah tinggal bagaimana kita mengatur, mengelola, dan kemudian mengkomunikasikan setiap hal instrumen yang ada, kegiatan yang ada, permasalahan yang muncul, kendala yang ada gitu kan. Itu semua tinggal diatur saja sama kita, dan insya Allah berjalannya waktu akan ada solusi di setiap kendala, di setiap permasalahan, di setiap gelombang yang kita hadapi. Perempuan juga harus tampil ya. Harus dong. Dan Kota Cilegon sudah terlihat belum keterwakilan 30% perempuan di legislatif? Belum. DPRD sekarang yang terpilih 5 orang. Oh, hanya 5 orang dari 40. Artinya masih sangat minim sekali. Iya. Ini mungkin juga peran Ibu nantinya untuk mendorong perempuan untuk tampil. Harus, selalu saya pun seringkali menjadi narasumber di kegiatan-kegiatan partai politik, kegiatan-kegiatan misalkan edukatif terhadap perempuan. Saya bilang salah satu kelemahan perempuan itu adalah tidak mau bekerja secara sistematis. Tidak mau bekerja secara rasional. Pengennya itu semua menggunakan perasaan gitu ya. Padahal saya bilang dunia publik itu membutuhkan konsistensi dari perempuan untuk bisa berpikir secara rasional, berpikir secara logis, dan betul-betul semuanya itu terukur, kuantitatif gitu. Biasakan bekerja dengan cara seperti itu. Kalau itu sudah pada diri kita, insya Allah itu bisa merupakan salah satu tahapan yang akan berikutnya juga bisa kita lalui gitu. Nah, kelemahan perempuan itu nggak mau bekerja seperti itu. Belum banyak yang mau bekerja seperti itu. Harusnya lebih banyak lagi. Siapa tahu dengan penampilan Ibu nanti di eksekutif harus mendorong perempuan ya. Bismillah. Bu, seberapa optimis Ibu nanti di Pilkada Kota Cilegon? Bismillah. Harus yakin. Berapa persen? Perjuangan itu harus dilakukan dengan maksimal, doa juga harus dilakukan dengan baik, dan keyakinan diri. Insya Allah kita menang dengan aura positif yang harus kita sebarkan bahwa kita yakin menang, insya Allah. Kalau selama ini membangun komunikasi dengan partisipan dan yang lain atau masyarakat seperti apa sih Bu? Saya bisa membangun komunikasi bersama masyarakat itu baik dengan media sosial gitu ya, atau misalkan mereka menyampaikan secara langsung, atau mereka bisa menyampaikan lewat pesan gitu ya, dan lain sebagainya. Semua komunikasi bisa dilakukan. Yang pasti apa-apa yang menjadi harapan masyarakat itu harus kita dengarkan, kemudian setelah didengarkan mana prioritas yang harus segera diselesaikan berdasarkan analisa yang ada, sehingga semuanya itu bisa kita realisasikan secara bertahap dan bisa memenuhi apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat itu. Dan tentu saja ada waktu capaian untuk merealisasikannya. Bagaimana respon dari masyarakat Dapil Ibu Citanggelan Ciwandan dengan tahunya bahwa Ibu akan maju di Pilkada? Ya, alhamdulillah respon positif ya. Masyarakat menyambut dengan antusias, bahkan mereka semangat untuk bisa mencoba untuk memberikan dukungan gitu ya, dan buat saya ini adalah sebuah kebaikan, sebuah anugerah yang Allah berikan. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah potensi-potensi untuk bisa mendapatkan kemenangan. Oke, sebenarnya masih agak lama perjalanannya, masih ada beberapa bulan hingga di tanggal 27 November mendatang. Nanti mungkin Ibu mempersiapkan untuk pendaftaran bakal calon jalur partai begitu ya. Lalu tahapan apa lagi atau upaya dari Ibu dan pasangan Ibu untuk melakukan hal yang lebih banyak lagi untuk menggait aspirasi masyarakat? Ya pasti terus membuat sosialisasi, berkomunikasi dengan semua pihak, karena kan Kota Cilegon terdiri dari 4 dapil, 8 kecamatan. Kita harus turun ke semua kecamatan itu dan sampai ke 43 kelurahan agar masyarakat mengetahui, baik itu mengenal kami secara langsung ketika kami berkunjung gitu dengan penjadwalan yang dibuat, ataupun ketika misalkan melalui informasi-informasi, baik melalui flyer-flyer ataupun misalkan melalui alat-alat peraga kampanye yang lain gitu, itu memberikan informasi kepada masyarakat bahwa kami. Bagaimana dengan orang tua ataupun juga suami? Alhamdulillah, jelas yang pertama kali harus dapat dukungan itu dari suami. Kalau seorang perempuan ya, seorang istri ya, karena bagaimanapun juga utamanya adalah berada di ranah domestik. Ketika suami sudah memberikan izin, maka itu menjadi sebuah kesempatan besar yang harus kita optimalkan dan pembuktian dalam perjalanannya bahwa kita masih bisa menjalankan fungsi domestik dan fungsi publik secara proporsional. Kalau dukungan dari keluarga itu sudah maksimal, saya yakin kendala-kendala yang ada yang kita temui, gelombang-gelombang yang kita hadapi itu bisa diselesaikan secara proporsional.
Kita tahu menjadi anggota legislatif saja itu sudah sibuknya luar biasa. Ya. Apalagi ditambah ibu saat ini yang mungkin nanti jika menjadi eksekutif. Nah, Ya. bagaimana pembagian porsi waktu antara ibu sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang perempuan dan juga sebagai pejabat publik? Kalau di rumah kita udah pasti nggak usah bawa-bawa pejabat publik. Kalau di rumah itu harus fokus, kita ini istri, ibu buat anak-anak kita, ya sudah jalankan fungsi itu dengan baik. Karena kalau kita menjalankan itu dengan penuh rasa tanggung jawab, yang hadir itu memang sebuah kecintaan, ketulusan kepada keluarga kita. Ketika berbicara dengan masyarakat, kita sedang berinteraksi sosial, kita sedang melakukan komunikasi yang komunikasi yang satu sama lain juga sangat dibutuhkan gitu ya, karena kita secara sebagai manusia itu nggak bisa hidup sendirian gitu. Kita membutuhkan orang lain dan kita sebagai makhluk sosial juga butuh interaksi dengan orang banyak. Itu juga harus kita tempatkan sesuai dengan porsinya. Kemudian ketika menjalankan kewajiban sebagai DPRD, maka mendengarkan aspirasi masyarakat juga dilakukan. Ketika di kantor menjalankan fungsi DPRD-nya dijalankan, saya yakin kita bisa, asalkan semuanya mengacu kepada rasa tanggung jawab yang besar untuk menunaikan amanah itu. Bu, tidak banyak perempuan yang mau tampil di depan umum, apalagi seperti ibu menjadi anggota legislatif, bahkan mungkin nanti menjadi eksekutif. Amin. Gitu. Amin. Lalu bagaimana sih Bu sebenarnya harusnya seorang perempuan untuk meningkatkan rasa percaya dirinya? Karena kita tahu bahwa banyak sekali pikiran perempuan itu ya hanya di rumah saja begitu, tidak harus tampil. Ya. Kita harus mengasah dan meningkatkan kapasitas kita. Kita bersyukur ya sebagai perempuan dikasih kecerdasan yang banyak sama Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih multiple intelligence yang nggak dikasih sama laki-laki. Betul. Nah, ini resources terbesar kita yang harus kita maksimalkan. Kita kenali diri kita, kemudian kita kembangkan potensi tersebut, jadikan itu sebagai keunggulan yang kemudian membuat nilai kita menjadi nilai yang posisinya itu sangat bisa dibutuhkan oleh orang banyak. Tapi jangan lupa, kita harus meningkatkan kapasitas kita, mau belajar, mau membaca, mau mendengar gitu ya, mau memperbaiki gitu. Itu hal-hal yang terus harus ada di diri kita. Jangan pernah merasa puas dengan zona nyaman, karena itu cuma sesaat bagian dari episode yang kita lalui. Berikutnya harus mencari kembali ritme-ritme lagi, episode-episode lagi yang semua itu mengarah kepada totalitas dari ekspresi ataupun aktualisasi dari kemampuan kita. Menurut Ibu sekarang sudah banyakkah tokoh perempuan tampil di publik? Masih terbatas. Masih terbatas. Iya, kadang-kadang perempuan tuh nggak mau ribet, nggak mau pusing, nggak mau banyak masalahnya gitu. Padahal sebenarnya semua itu adalah tinggal bagaimana kita mengatur, mengelola, dan kemudian mengkomunikasikan setiap hal, instrumen yang ada, kegiatan yang ada, permasalahan yang muncul, kendala yang ada gitu kan. Itu semua tinggal diatur saja sama kita, dan insya Allah berjalannya waktu akan ada solusi di setiap kendala, di setiap permasalahan, di setiap gelombang yang kita hadapi. Perempuan juga harus tampil Bu ya. Harus dong. Dan Kota Cilegon sudah terlihat belum keterwakilan 30% perempuan di legislatif? Belum. DPRD sekarang yang terpilih 5 orang. Oh, hanya 5 orang dari 40. Artinya masih sangat minim sekali. Iya. Ini mungkin juga peran Ibu nantinya untuk mendorong perempuan untuk tampil. Harus, selalu saya pun seringkali menjadi narasumber di kegiatan-kegiatan partai politik, kegiatan-kegiatan misalkan edukatif terhadap perempuan. Saya bilang salah satu kelemahan perempuan itu adalah tidak mau bekerja secara sistematis, tidak mau bekerja secara rasional. Pengennya itu semua menggunakan perasaan gitu ya. Padahal saya bilang dunia publik itu membutuhkan konsistensi dari perempuan untuk bisa berpikir secara rasional, berpikir secara logis, dan betul-betul semuanya itu terukur, kuantitatif gitu. Biasakan bekerja dengan cara seperti itu. Kalau itu sudah pada diri kita, insya Allah itu bisa merupakan salah satu tahapan yang akan berikutnya juga bisa kita lalui gitu. Nah, kelemahan perempuan itu nggak mau bekerja seperti itu. Belum banyak yang mau bekerja seperti itu. Harusnya lebih banyak lagi. Siapa tahu dengan penampilan Ibu nanti di eksekutif harus mendorong perempuan ya. Bismillah. Bu, seberapa optimis Ibu nanti di Pilkada Kota Cilegon? Bismillah. Harus yakin. Berapa persen? Perjuangan itu harus dilakukan dengan maksimal, doa juga harus dilakukan dengan baik, dan keyakinan diri. Insya Allah kita menang dengan aura positif yang harus kita sebarkan bahwa kita yakin menang, insya Allah. Kalau selama ini membangun komunikasi dengan partisipan dan yang lain atau masyarakat seperti apa sih Bu? Saya bisa membangun komunikasi bersama masyarakat itu baik dengan media sosial gitu ya, atau misalkan mereka menyampaikan secara langsung, atau mereka bisa menyampaikan lewat pesan gitu ya, dan lain sebagainya. Semua komunikasi bisa dilakukan. Yang pasti apa-apa yang menjadi harapan masyarakat itu harus kita dengarkan, kemudian setelah didengarkan mana prioritas yang harus segera diselesaikan berdasarkan
analisa yang ada sehingga semuanya itu bisa kita realisasikan secara bertahap dan bisa memenuhi apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat itu. Dan tentu saja ada waktu capaian untuk merealisasikannya. Bagaimana respon dari masyarakat Dapil Ibu Citanggel dan Ciwandan dengan tahunya bahwa Ibu akan maju di pilkada? Ya, alhamdulillah respon positif ya. Masyarakat menyambut dengan antusias, bahkan mereka semangat untuk bisa mencoba untuk memberikan dukungan gitu ya. Dan buat saya ini adalah sebuah kebaikan, sebuah anugerah yang Allah berikan. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah potensi-potensi untuk bisa mendapatkan kemenangan. Oke, sebenarnya masih agak lama perjalanannya, masih ada beberapa bulan hingga di tanggal 27 November mendatang. Nanti mungkin Ibu mempersiapkan untuk pendaftaran bakal calon jalur partai begitu ya. Lalu tahapan apa lagi atau upaya dari Ibu dan pasangan Ibu untuk melakukan hal yang lebih banyak lagi untuk menggait aspirasi masyarakat? Ya pasti terus membuat sosialisasi, berkomunikasi dengan semua pihak karena kan Kota Cilegon terdiri dari 4 dapil, 8 kecamatan, kita harus turun ke semua kecamatan itu dan sampai ke 43 kelurahan agar masyarakat mengetahui, baik itu mengenal kami secara langsung ketika kami berkunjung gitu dengan penjadwalan yang dibuat, ataupun ketika misalkan melalui informasi-informasi, baik melalui flyer-flyer ataupun misalkan melalui alat-alat peraga kampanye yang lain gitu, itu memberikan informasi kepada masyarakat bahwa kami akan maju pada Pilkada 2024 ini, sehingga masyarakat Kota Cilegon bisa mengetahui dan mengenal kami. Kalau yang sudah mengenal lewat secara visual, bisa kemudian juga bisa hadir kami secara langsung bertatap muka dan berdialog dengan masyarakat. Menurut Ibu, lumbung suara Ibu dan Pak Isro ini akan ada di wilayah mana? Ya, kita optimalkan di semua kecamatan. Di semua kecamatan? Ya. Kira-kira berapa persen nanti suaranya ya Bu? Bismillah, mohon doanya, insya Allah kami didoakan agar mendapatkan suara terbanyak. Amin. Kalau tagline khususnya apa sih Bu? Maju. Maju itu gambarannya apa? Merata pembangunannya, aman kotanya, juara pelayanannya, unggul SDM-nya. Lalu visi misinya? Nanti akan kita tuangkan ketika akan maju pada tahap pendaftaran. Visi misi akan dilampirkan dan merupakan sebuah turunan dari RPJPD yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah Kota Cilegon, dan itu akan menjadi bagian yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah Kota Cilegon, dan itu kemudian menjadi juga bahan dasar kami untuk menyusun visi misi bagi pendaftaran di Pilkada 2024 ini. Ibu seberapa yakin nanti pemilu ataupun juga Pilkada Kota Cilegon ini akan berjalan dengan jujur, damai, dan adil? Ya, kita harus yakin ya, kita juga mengajak, menghimbau kepada semua bagian yang memang terlibat dalam proses pemilu ini, agar pemilu ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, tingkat partisipasi masyarakat juga meningkat. 2020 tingkat partisipasi masyarakat sekitar di atas 72%, 70% lebih mereka sudah mau mengikuti pemilu pilkada, dan kami berharap di 2024 ini bisa mengalami peningkatan dan semua bagian pihak yang terkait juga bisa bersama-sama menghadirkan pemilu yang nyaman buat masyarakat Kota Cilegon. Amin. Ibu terima kasih sudah hadir di Banten TV, di podcast Banten TV. Saya minta closing statement sedikit. Ibu mau berbicara apa? Silahkan. Ya. Setiap kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala potensi yang kita punya. Jangan pernah ragu dengan potensi yang kita punya, maksimalkan potensi tersebut untuk bisa menghadirkan kebaikan-kebaikan. Bukan hanya untuk diri kita, tapi kebaikan-kebaikan itu juga harus kita tularkan kepada orang-orang sekitar kita, dan semakin masif lagi dirasakan oleh orang yang banyak. Yakin kalau kita bekerja secara konsisten, serius, dan terus-menerus, hasilnya akan bisa kita lihat dan kemudian kita bisa mengukur seberapa besar capaian yang bisa kita raih atas perjuangan dan usaha yang sudah kita lakukan selama ini. Jangan pernah menyerah, jangan pernah kemudian berkecil hati, lakukan terus sebaik mungkin, semua potensi diri yang ada dioptimalkan, insya Allah hasil akan mendapatkan di kemudian hari dan kita bisa merasakannya, dan insya Allah akan banyak memberikan manfaat buat kita dan orang lain. Amin. Luar biasa sekali closing statementnya. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Dan pemirsa Banten TV, inilah sosok Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon yang kini tengah akan memasuki kontestasi Pilkada Kota Cilegon tahun 2024. Terima kasih banyak. Saya Lilik Hulwatunima dan kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.